Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Antara ingin mempresentasikan tugas akhir kami. Kami mengambil judul yaitu perancangan dan implementasi aplikasi mobile Antara untuk mewujudkan eksplorasi destinasi wisata yang mengesankan di seluruh Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan bagi tour guide. Adapun tujuan dari tugas akhir kami yaitu memenuhi tugas akhir kelompok pada mata kuliah pengembangan aplikasi mobile TI kelas B yang diampu oleh Bapak Ramadana Setiawan. Perkenalkan, saya Rizka Winal Sabrina. Saya Muhammad Daniel Rashid Akbar Syamsuri. Saya Taufik Ubaidillah. Saya Muhammad Nabil Ibrahim. Langsung saja dimulai bab 1 pendahuluan yang akan dibacakan oleh Taufik. Kepada Taufik, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi Antara ini. Jadi aplikasi Antara ini adalah aplikasi yang membuka lapangan pekerjaan bagi tour guide yang ingin membantu para wisatawan yang akan mengunjungi suatu destinasi wisata yang terpencil. Jadi seperti itu intinya aplikasi ini. Kita langsung lanjut ke identifikasi masalah dari aplikasi ini. Identifikasi masalah ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, kurangnya aksesibilitas informasi. Yang kedua, kurangnya kesadaran mengenai destinasi wisata yang belum terkenal. Yang ketiga, tantangan aksesibilitas dan transportasi. Yang keempat, kurangnya ulasan dan penilaian yang terpercaya. Yang kelima, tantangan dalam mengorganisir informasi wisata. Dan yang keenam, atau yang terakhir, tantangan dalam menyajikan informasi yang lengkap dan menarik mengenai tempat wisata. Melalui aplikasi ini, kami berusaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memberikan solusi yang efektif. Dalam laporan ini, kami akan menjelaskan secara rinci bagaimana aplikasi ini dirancang dan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mewujudkan eksplorasi destinasi wisata yang mengesankan di seluruh Indonesia. Dilanjutkan oleh Rizka Winal Sabrina. Untuk mengatasi tantangan yang sudah disebutkan tadi, kami menciptakan 5 fitur pada aplikasi Antara ini. Yang pertama yaitu informasi tempat wisata, yang kedua kategori wisata, yang ketiga filter pencarian, yang keempat fitur tambahan, dan yang kelima yaitu tour guide booking. Dengan adanya aplikasi Antara ini, kami berharap wisatawan dapat menjelajahi keindahan alam dan keanekaragaman budaya Indonesia dengan lebih mudah dan efisien. Aplikasi ini juga dapat mempromosikan tempat-tempat wisata yang belum terkenal, membantu memperluas dampak ekonomi pariwisata, serta melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia kepada dunia. Selanjutnya, pada bab 2 ada lembar pengerjaan. Pengerjaan tugas akhir ini dilakukan oleh kami dengan masing-masing tugas yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu ada Mas Nabil Gifari Monteswi mengerjakan 8 pembagian tugas. Kemudian ada Muhammad Dana Rashid Akbar mengerjakan juga sama yaitu 8 pembagian tugas. Selanjutnya ada Taufik Ubaidillah mengerjakan 7 bagian tugas dan Rizka Winal Sabrina mengerjakan 7 bagian tugas. Berikut adalah link GitHub dan link Figma yang sudah kami cantumkan. Pada bab 3 ini berisikan analisis. Model ini melibatkan tim SQA atau Software Quality Assurance dengan 5 tahapan, di mana setiap tahapan selalu dilakukan verifikasi atau testing. Selanjutnya, yaitu analisis kebutuhan fungsional. Sistem ini akan dikerjakan oleh sistem diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini mampu memberikan informasi seputar tempat wisata yang nantinya berguna bagi pengunjung wisata. Yang kedua, aplikasi juga memiliki fitur mengenai keamanan akun pengguna. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan pengguna atau user. Di antaranya yaitu yang pertama adalah sistem analisis, yang kedua ada desainer, yang ketiga ada programmer, yang keempat ada pengguna. Selanjutnya pada bab 4 ada implementasi yang akan dilanjutkan oleh Daniel. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi. Di sini untuk database sendiri kita menggunakan Firebase untuk menyimpan dari data dari aplikasi kita. Untuk data sendiri autentikasi akan disimpan pada autentikasi di konsol Firebase.
Selanjutnya untuk penyimpanan data dari tour guide apabila ingin memasukkan wisata, dia akan disimpan di real time database. Dan selanjutnya untuk gambarnya akan disimpan di storage pada konsol Firebase. Dan di sini kita menggunakan Fetch API untuk API data provinsi yang kita ambil dari public API. Selanjutnya class diagram. Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Untuk class diagram yang digunakan untuk mobile antara seperti ini. Untuk class diagram ini memiliki 5 entitas, yakni objek wisata list, help, kategori objek wisata, about, dan juga pilih. Mohon maaf, saya ralat jadi 6. Selanjutnya yaitu use case diagram. Use case diagram salah satu jenis diagram ya pemodelan perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna aktor dengan sistem perangkat lunak. Di sini merupakan use case diagram dari aplikasi antara, yakni ada wisatawan, kasih promosi dan destinasi pariwisata, dan juga ada admin untuk mengelola dari aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu use case specification. Untuk use case specification, di sini ada use case yakni melihat informasi tempat wisata. Di sini ada objektif, yaitu pengguna dapat melihat informasi lengkap mengenai tempat wisata yang dipilih, termasuk deskripsi, gambar, sejarah, fasilitas, aktivitas, dan petunjuk akses. Untuk aktornya sendiri, yakni pengguna. Untuk preconditionnya, pelanggan telah membuka aplikasi dan melakukan pencarian tempat wisata. Untuk main flow terdiri dari 2. Yang pertama, yakni pelanggan memilih tempat wisata dari hasil pencarian atau dari peta interaktif. Yang kedua, sistem menampilkan informasi lengkap mengenai tempat wisata yang dipilih. Untuk post conditionnya, yakni pengguna dapat memilih informasi lengkap mengenai tempat wisata yang dipilih. Selanjutnya yaitu use case mencari tempat wisata dan dengan filter. Untuk objektifnya, pengguna dapat mencari tempat wisata berdasarkan lokasi, popularitas, rating, dan fasilitas yang tersedia. Untuk aktornya yakni pengguna. Preconditionnya, pengguna telah membuka aplikasi. Untuk main flow-nya terdiri dari 3, yakni pengguna memilih opsi cari atau icon pencarian di aplikasi. Yang kedua, pengguna memasukkan kriteria pencarian seperti lokasi, popularitas, rating, dan fasilitas. Yang ketiga, sistem menampilkan hasil pencarian dengan kriteria yang dimasukkan. Untuk post condition, pengguna mendapatkan hasil pencarian tempat wisata sesuai dengan filter yang digunakan. Selanjutnya, yakni use case melihat rute dan transportasi. Objektif, pengguna dapat memilih informasi rinci mengenai rute perjalanan dan opsi transportasi yang tersedia untuk mencapai tempat wisata yang dipilih. Untuk aktornya pengguna, prekondisinya pengguna telah membuka aplikasi dan melihat informasi yang tempat wisata. Main flow terdiri dari 2, yakni yang pertama, pengguna memilih opsi rute atau transportasi di halaman informasi tempat wisata. Yang kedua, sistem menampilkan informasi rinci mengenai rute perjalanan termasuk opsi transportasi yang tersedia. Untuk post condition, pengguna dapat memilih informasi rinci mengenai rute perjalanan dan opsi transportasi yang tersedia untuk mencapai tempat wisata yang dipilih. Selanjutnya yakni UI aplikasi yang dilanjutkan oleh Nabil Gifari. Nah, jadi untuk UI aplikasi dari aplikasi antara di sini terdapat dua splash screen yang dimana kalau aplikasi baru dibuka itu akan muncul splash screen, lalu ada halaman yang mengarahkan ke halaman login. Lalu untuk halaman login terdapat dua button yang dimana untuk traveler dan juga tour guide. Lanjut Oke. ke halaman dari provinsi. Di sini ada satu tombol button yang dimana ketika tombol buttonnya diklik akan menampilkan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan akan masuk, dan ketika provinsi yang dipilih kita klik, kita akan masuk ke halaman tempat wisata di provinsi tersebut. Lanjut kalau
Implementasi aplikasinya di sini sudah kami implementasikan seperti saya tadi. Next. Next. Nah, mungkin untuk implementasinya sendiri mungkin bisa langsung dijalankan. Sudah bersedia. Wait. Ini tentang flash screen yang dimaksud tadi. Lalu ketika tombol buttonnya diklik, nah, dan kita bakal mulai login. Nah, kita mungkin bisa daftar dulu. Daftar sebagai tour guide. Ketika tombol daftar kita klik, maka akan masuk ke halaman login dan kita diminta login sebagai tour guide. Tour guide kan? Sorry. Nah, lalu ada masuk ke halaman verifikasi. Kita ingin mencari tempat wisata di Jawa Timur. Itu bisa di Mungkin untuk selanjutnya untuk tutor yang akan di dalam ini mungkin bisa dijelasin oleh teman saya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ketika kita sudah ingin memilih salah satu tempat destinasi wisata, bisa kita contohkan yaitu Ngawi. Nah, di sini ada tampilan untuk gambarnya tersebut, ada deskripsinya juga. Nah, selanjutnya itu ada tombol edit. Itu kita bisa menambahkan deskripsi dan juga bisa menghapus deskripsi tersebut. Bisa kembali. Nah, di bawahnya tersebut juga ada tombol button tambah yang bisa juga untuk mengupload destinasi wisata. Itu bisa upload gambar, menambahkan judul wisata, memasukkan list harga, dan juga memasukkan provinsi. Kemudian kita klik button save. Nah, destinasi wisata Padang Pare tersebut berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada fitur search. Kita coba saja untuk mencari destinasi wisata yang sudah ditambahkan. Padang. Nah, Padang sudah berhasil masuk ke database. Selanjutnya ada fitur filter, itu ada kategori beach atau pantai. Coba dipencet, nah itu akan memunculkan filter yaitu pantai saja. Jadi untuk selain pantai itu tidak tampil pada layar. Kemudian akan lanjut pada fitur delete. Kita akan coba menghapus Padang Pride. Berhasil dihapus.
Nah, fitur destinasi wisata Padang tadi sudah berhasil terhapus. Sudah tidak ada. Selanjutnya, ada kesimpulan implementasi. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Kami membuat tugas akhir ini dengan menggunakan Android Studio. Kami membuat aplikasi antara dengan mengambil API dari dev.varis dengan link berikut yang berisi data-data dari provinsi yang ada di Indonesia. API ini berguna untuk menampilkan nama provinsi yang ada di Indonesia. API ini dipakai pada halaman provinsi.activity yang berada di page provinsi. User bisa mencari provinsi yang ingin mereka kunjungi. Lalu user dapat mengklik provinsinya dan akan berpindah pada halaman nama tempat wisatanya yang terdapat pada tabel gambar tepatnya pada gambar 20. Pada aplikasi ini terdapat autentikasi untuk masuk dan juga daftar. User bisa daftar sebagai tour guide maupun sebagai pengunjung. Setelah user mendaftar dan berhasil, user akan diarahkan pada halaman masuk. User dapat langsung masuk dan bisa menjelajahi aplikasi dengan baik. User yang berperan sebagai tour guide dapat memasukkan nama tempat wisata yang akan mereka jadikan tempat bekerja. Di dalam tampilan wisata user bisa memasukkan nama tempat wisata, lokasi dan juga beberapa tarif untuk pengunjung yang ingin melakukan perjalanan wisata menggunakan jasa tour guide. Pada fitur aplikasi ini sudah menerapkan recycler view, sudah bisa untuk melakukan autentikasi fitur CRUD yang bisa melakukan upload foto serta memiliki database berupa Firebase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabil. Ya, lalu testing aplikasi dengan pendekatan black box dan white box. Jadi karena sebagai seorang developer dari sebuah aplikasi, maka unit testing dalam aplikasi sangatlah penting agar pengguna agar dapat untuk melanjutkan pekerjaan lebih gitu. Jadi intinya unit testing sangat dibutuhkan agar jika kita menambah sebuah fitur atau yang lainnya, fitur-fitur yang lama tidak terdapat masalah. Jadi di sini kami menggunakan black box dan juga white box. White box sendiri diartikan sebagai pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dari kode perangkat lunak. Seperti contoh pada fitur dari provinsi. Di sini jikalau provinsi responden benar semua, maksudnya tidak sama dengan 0 dan provinsi lainnya tidak sama dengan 0, maka data provinsinya ada. Nah, usia provinsinya terfilter dengan info dasar. Bisa profil provinsinya menampilkan data provinsi yang sesuai. Lalu jikalau respons provinsi listnya sama dengan 0, maka provinsi area listnya bakalan kosong, filter provinsi area listnya kosong, recycler di provinsi tidak menampilkan data provinsi yang sesuai, pesan provinsi list 0 ditampilkan, dikarenakan provinsi listnya sendiri itu tidak ada data di dalamnya. Lalu lanjut untuk yang ketiga, jika kita mengganti teks dengan XYZ, maka filter akan mencari XYZ itu sendiri sehingga tidak ada data yang pas dengan apa yang kita cari gitu. Lalu jika respons API-nya gagal, maka semuanya bakalan kosong, provinsinya kosong, gagal dan menghasilkan output gagal respons API. Lanjut untuk fitur tambah provinsi. Di sini ketika image-nya kosong atau URI-nya sama dengan 0, maka image yang dipilih tidak dapat masuk. Lalu untuk yang kedua, kondisi image-nya kosong dan tetap tersimpan ke database. Itu akan muncul pesan set data tersimpan di database, namun tidak dapat data tidak masuk. Namun itu bakalan terjadi file seperti itu. Terus yang selanjutnya mungkin kita langsung ke fitur yang berikutnya, yaitu mencari tempat wisata. Kalau kita menginputkan pantai, maka akan muncul semua tempat wisata pantai. Lalu jika kita memasukkan query taman, tidak ada yang muncul dikarenakan taman itu sendiri tidak ada di dalam database. Lalu jika kita mengubah datanya dengan data harga, maka itu tidak bakalan muncul karena output yang harusnya tersedia itu berarti filter itu terganti dengan filter misalnya harga seperti itu. Lanjut kalau dari wisata, kalau
misalkan data tidak bisa dihapus, misalkan kita mengganti nama dari pengambilan VBS itu dengan nama yang lain seperti antara APK, maka data tidak bisa dihapus karena terdapat kesalahan dalam penulisan gitu. Dan untuk pengujian fitur black box seperti yang dari sini itu bakal black box itu sendiri sebagai perilaku atau pengajuan fungsi. Black box memberi fokus terhadap pengurusan fungsi dari PL. Black box juga berguna sebagai pelengkap black box testing. Pada testing black box sendiri itu kan seperti kita melakukan uji kepada aplikasinya langsung. Seperti tadi yang sudah diimplementasikan juga itu bisa disebut black box karena kita sudah menguji aplikasinya dari awal gitu. Mungkin lanjut untuk kesimpulan bakal disampaikan oleh teman saya. Oke. Terima kasih Mas Intil atas penjelasan dari testing white box dan black box. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari project akhir ini ya, dari aplikasi Antara ini. Dalam project ini, aplikasi Antara telah dirancang dalam tujuan menyediakan informasi komprehensif tentang tempat wisata di Indonesia. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang mencakup informasi tempat wisata, kategori wisata, fitur tambahan, serta booking tour guide. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi berbagai tempat wisata di Indonesia, baik yang terkenal maupun yang masih sulit diakses. Mereka dapat mencari tempat wisata berdasarkan kriteria tertentu, melihat informasi lengkap tentang tempat wisata tersebut, dan juga pengguna dapat memilih tour guide yang mereka inginkan. Dalam kesimpulannya, aplikasi ini memberikan solusi bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam dan keanekaragaman budaya dengan lebih mudah dan efisien. Saya kira cukup seperti itu penjelasan dari kelompok kami di dalam tugas akhir pengembangan aplikasi mobile. Banyak kesalahan dalam kami menjelaskan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Saudari Ika. Kepada Saudari Ika dipersilahkan. Baik, mungkin itu adalah penjelasan dari tugas akhir kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dalam menonton video kami. Mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.